Wah, kali ini Roy Suryo tak main-main. Dia klaim banyak pegang ijazah asli teman Jokowi dan juga ungkap bahwa Rektor UGM telah diingatkan Prabowo Subianto agar jujur soal ijazah Jokowi yang disebut tepuk tangan yang hadir di acara itu. Kapan ya polemik mestinya sederhana ini bisa kelar? Institusi Polri paling pandai membuat sebuah rekayasa. Kalau bahasa saya kan begitu. Apa sebab? Siapa yang nggak ingat dengan rekayasa Jessica? Statement Pak Adi keras nih. Betul ya. Rekayasa Sambo, rekayasa menghentikan juruan, ya kan? Antara identifikasi dengan autentifikasi itu beda. Identifikasi itu adalah mengidentikan sebuah ijazah sama pembanding dengan ijazah yang lain. Tapi kalau autentifikasi itu harus diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Dipanggil Pak Kasmujo untuk diuji dan dia udah mengaku saya tidak tahu atau membantah. Transkrip nilainya harus diuji dari semester 1 sampai terakhir. Sementara di medsos beredar bahwa dia itu terdaftar cuma 81 dan 82 uang kuliahnya yang dibayar. Sementara 83, Ini data yang di mana nih? Ada. Jadi kami ini tidak bisa dipidanakan. Apa yang kami lakukan ini bukan sebuah pidana, sebuah tindakan pidana. Yang kami lakukan ini benar-benar dalam kaidah ilmiah. Pada saat demo besar di Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh mahasiswa waktu kemarin, sebenarnya Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, itu ternyata dipanggil oleh Kepala Negara dan kemudian diberi nasihat, sudahlah, katakanlah yang benar dan nanti akan keluar. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan syarat juga pada urusan politik, soal blocking politik dan seterusnya. Yang penting UGM itu bicara soal data dan proporsional. Saya kira itu aja. Al-Katiri, karena ijazah dari UGM itu sangat rapi, sangat detail, dan sangat bagus. Ada 5 layer pengaman, ya. Ada yang namanya emboss, ada yang namanya watermark, ada yang namanya tinta khusus untuk capnya, ada meterai dengan nilai dan warna khusus. Saya menyebutkan warna khusus ya, gitu supaya nggak ditiru, nanti mereka niru lagi nanti. Harganya ya, beda. Harganya juga itu nanti dulu ya, gitu. Dan artinya itu jelas-jelas betul. Dan artinya kami meyakini, bukan meyakini ya, kami memastikan bahwa ijazah yang dipegang sekarang oleh Dr. Tifa ada sekitar mungkin lebih dari 3 sekarang. Saya sudah lebih dari 5 sekarang. Itu adalah ijazah yang asli. Asli, benar. Dan kami membuka kalau ada kakak-kakak kelas yang mempercayakan kepada tim kami di bawah Pak Al-Katiri atau di bawah tim organisasi aktivis, silakan. Indikasi pasal yang diseludupkan, Roy Suryo dan kawan-kawan itu terancam. Tapi mereka sanggup menghadap badai untuk kepentingan umat yang lebih besar. Nah, jadi jangan mereduksi masalah menjadi sesuatu yang sederhana. Satu. Yang kedua, saya mengharapkan semua tahap proses hukum itu betul-betul mengacu kepada satu titik saja, yakni kebenaran. Saya mengharapkan dari pengadilan, dari kepolisian, kejaksaan, ke pengadilan, itu seharusnya mereka punya ideologi yang sama di kepala dan di hati mereka dalam rangka membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya. Tapi kalau kebohongan itu berulang-ulang, prasangka baik ini akan tergerus, akan luntur karena kebohongan yang berulang. Setiap kebohongan baru Ditutupi dengan untuk membelanya akan membuat kebohongan berikutnya. Itu udah tafsiran para ulama umum. bisa dicontohkan dulu sebelum kita masuk ke kebohongan-kebohongan seperti kebohongan apa? Contoh Ya. kebohongan sederhana aja mengenai mobil SMK. Oh. Di dalam saku saya ada 11.000 triliun. Kalau 11.000 triliun itu diambilnya kan udah bayar, udah selesai masalah hutang-hutang dengan Cina. Kita fokus jangan sampai diseret-seret urusan blocking politik itu. Dan porsi kita di situ ya, jangan sampai kita terganggu oleh hal-hal yang sebetulnya
membuat kita itu energinya habis. Kita harus punya visi ke depan bangun bangsa ini. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini itu adalah yang membuat ijazah palsunya. Ini foto ini adalah tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut Mr. P. Nah, saya pun dan Dr. Resmond sama Pak Hermanto, Dr. Hermanto, sama satu lagi Pak Betor juga dilaporkan oleh orang Mr. P ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan. Jam 1 malam bikin LP-nya. Tapi artinya biarkan, dan ini bukan omongan. Data ini kami dapatkan langsung dari BIN, mantan BIN, Badan Intelijen Negara, yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi artinya itu clear ya. Jadi saya singkat saja teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Pak Al-Katiri dan Pak Ismar, teman-teman yang lain ya. Kami bersepakat, kami tidak akan putus, kami tidak akan berhenti, kami tidak akan mundur, dan kami hanya mengetuk tadi kata Prof. Sofyan. Ada satu yang menarik lagi. Pada saat demo besar di Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh mahasiswa waktu kemarin, ya, sebenarnya Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, itu ternyata dipanggil oleh kepala negara, ya, dan kemudian diberi nasihat, sudahlah, katakanlah yang benar dan nanti akan dibuat. Jadi insya Allah gerakan ke DPR, gerakan ke eksekutif nanti akan, dan kita sebenarnya bisa mencontoh sesuatu yang sangat sederhana. Seorang wanita, wali kota Ito di Jepang, Maki Takubo, mengundurkan diri gara-gara ijazahnya palsu. Wanita loh ini, apa nggak malu ini ya dengan yang ada di luar? Mengutip satu hal ya, tempat saya sekolah dulu ada satu putusan tentang perburuan, kemudian di sama course istilah kami sudah ingkrah itu sama course, dia diundang, sang hakim diundang, sang hakim agung diundang ke forum, ke college saya, menyampaikan apa yang dia katakan, apa yang diputuskan, logika apa ya. Kita kan biasanya kalau hakim tidak boleh lagi mengomentari pendapatnya kan, tapi beliau hakim agung situ juga intelektual sebenarnya. Nah, hadir di satu tempat, disandingkan ia dengan seorang guru besar yang di bidang itu, kemudian ternyata putusannya itu salah. Ia mengaku salah, Hakimnya? hakim agung itu mengaku salah. Anda tahu respon masyarakat? Semua yang ada di forum itu bertepuk tangan, memberikan dukungan kepada beliau. Ternyata beliau masih punya nurani untuk mengakui salah, walaupun putusan itu tidak berubah. Saya mengatakan inilah barangkali hakim yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i gitu. Katakan itu benar, Anda akan, kalau ternyata itu benar, Anda akan dapat 2 pahala. Katakan itu benar, kalau Anda ternyata salah, Anda masih dapat 1 pahala. Saya membayangkan kapan negeriku seperti itu. Ijazah asli alumni UGM 1985 dengan milik Jokowi bedanya mencolok. Drama kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terus menggelinding. Teranyar pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengantongi 5 ijazah asli milik alumni Universitas Gadjah Mada angkatan 1985 atau rekan seangkatan Jokowi. Dari hasil analisisnya, kata Roy Suryo, ditemukan perbedaan mencolok dengan ijazah yang diklaim milik Jokowi. Meski telah memegang dokumen tersebut, Roy Suryo belum bersedia menunjukkan dokumen tersebut sesuai amanah 5 pemilik ijazah itu. Ijazah tersebut akan tampil nanti di meja persidangan. Namun jika dibandingkan dengan ijazah Roy Suryo, juga lulus UGM pada 1991, terdapat hal yang berbeda dengan milik Jokowi. Berdasarkan uji error level analis, Roy Suryo menyoroti keberadaan watermark ijazahnya dengan milik Jokowi.